Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan, Buya, ada tetangga saya yang dimana beliau mempunyai anak keterbelakangan mental atau dalam perkembangan mentalnya, yang dimana sekarang anak tersebut menginjak usia balik, Buya. Namun dalam beribadah dia kadang melakukannya, kadang tidak, termasuk dalam puasa wajib. Adapun ketika melaksanakannya dia tidak mengetahui bahwa itu sebuah kewajiban, karena ketika diajak bicara pun seperti ngajak bicara anak kecil. Lalu bagaimana ibadah anak tersebut, Buya, dan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Apakah orang tua berdosa, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Baik, kabar gembira untuk orang tua yang punya anak semacam itu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah anak ahli surga yang berjalan di atas bumi. Dia tidak pernah punya dosa. Kita banyak dosa, tapi dia jelas ada ruhnya. Dia tidak ada dosa. Dia ahli surga, cuman dia masih di atas bumi. Maka muliakan dia. Orang tua yang diberi oleh Allah anak semacam ini, kesempatan Anda punya ahli surga. Cuman kadang di mata manusia kurang enak. Urusan kita bukan dengan manusia, nanti urusan dengan Allah. Dia tidak punya dosa. Kita ini dosanya istighfar setiap hari ini, semoga diampuni oleh Allah. Baik, kemudian dia adalah juga kunci kesuksesan bagi siapapun yang peduli kepadanya, karena Allah bersama orang lemah. Allah bersama orang lemah. Kalau orang biasa normal kita bantu dapat pahala, apalagi orang yang seperti ini. Dia di dalamnya ada sakit, di dalamnya ada lemah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang seperti itu. Ana indah, sampai dikatakan Nabi, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kalian dengan orang-orang lemah. Lemah macam-macam. Ini kan lemah, nggak bisa ngapain. Maka lihat, kalau ingin sukses, pedulilah dengan orang yang semacam ini. Jangan malah naudzubillah didolimi, apalagi mungkin naudzubillah mungkin saudaranya, bapaknya meninggal dunia, ini malah dipolah-polah karena tidak ngerti, dikerjain, diambil duitnya. Wow, sengsara, dolim pada orang yang semacam ini. Hati-hati. Maka ini kabar gembira kepada Anda sebagai orang tua yang punya anak semacam ini. Anda punya ahli surga. Kita ini semuanya mesti berjuang semoga anak kita menjadi ahli surga. Tapi dia sudah ahli surga, nggak ada dosa sama sekali orang ini. Ada pun urusan ibadah semampunya, karena dia selagi akalnya tidak bisa faham khitab, nggak bisa faham halal haram, nggak ada dosa bagi dia. Lah, lalu bagaimana kita? Kita hanya sekedar mengajari saja, melatih saja. Urusan ibadah kepada Allah kita latih. Kalau dia mau, nggak bisa dipaksa. Kalaupun dia sholat nggak akan sah, dia nggak ngerti wudhu kayak apa dan sebagainya. Himbauan saja, kita himbau semampunya. Tapi yang wajib pasti adalah menghindarkan dia dari sesuatu yang pekerjaan yang haram. Misalnya melakukan zina, itu harus membuka aurat, harus kita, nggak boleh kita biarkan sampai jangan sampai mentang-mentang kamu kan gila, kamu kan akalmu keterbelakang, kamu zina nggak apa-apa. Oh, nggak boleh, yang lihat dosa. Seperti halnya anak kecil adalah belum punya dosa, apapun yang dikerjakan tidak dosa. Lalu apakah setelah itu orang tua ngomong, nak mumpung kamu masih kecil, kamu nyuri, kamu nggak ada dosa? Nggak ada itu. Mana kok indahnya, nggak ada. Tetap, maka kita membiarkan dia dosa. Maka Anda baru dosa di saat Anda melihat dia melakukan sesuatu yang haram, lalu Anda biarkan, mengambil haknya orang, Anda biarkan. Ini kalau Anda bisa menjaga mereka, istimewa semacam itu. Adapun sholat semampunya, karena sholat ada syarat rukunnya. Kalau memang dia adalah tidak bisa sadar diperintah, maka dia sebetulnya tidak wajib. Hanya kita sebagai orang tua kan punya beban, masa dibiarin tidak sholat. Barangkali pas saya ajari sholat sekarang ini akalnya datang, sempurna akalnya, ya sudah khusnudon aja, ajari sholat. Karena dia ngerti, kadang-kadang dia ngerti head. Waktu haid sholatnya pun ya asal berdiri sambil tolah-tolah ya. Wah, dia tidak punya dosa. Tapi kadang memang di mata manusia, orang yang punya anak seperti itu seperti terpuruk, padahal tidak.
dia adalah sebab kemuliaan. Makanya orang tua kalau punya orang anak semacam ini, kalau dia bisa menyayangi semaksimal mungkin, setelah itu akan dibuka segala kebaikan. Lihat, nggak usah lama-lama, janji Allah. Peduli dengan anak semacam ini, sebetulnya kuncinya dari dia, kuncinya dari anak lemah ini. Tinggal dia ambil tidak kuncinya. Selagi dia peduli, lihat, akan dikampangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya. Kenapa? Sudah Allah janji akan nolong orang yang berurusan dengan orang lemah semacam ini. Allah a'lam bishawab.